bersama PGRI Kabupaten Pasir dengan tema Kupas Tuntas Fitur Baru Rumah Pendidikan. Baik, selanjutnya kita masuk dalam acara sambutan. Untuk yang pertama, kita dengarkan sambutan dari Ketua PGRI Kabupaten Pasir atau yang mewakili kepada Bapak Dr. Andes Haji Nasradin MPD, kami persilakan. Ya, Alhamdulillah dengan kegiatan ya, kupas tuntas fitur baru rumah pendidikan ini, Alhamdulillah kami berterima kasih kepada BPMP, berterima kasih kepada Dinas Pendidikan yang terus bersama dengan kami di PGRI untuk memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada guru-guru kami. Selanjutnya, sambutan kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir, Bapak M. Yunusyam, SPD MSI. Kami persilakan, Pak. Atas nama pemerintah Kabupaten Pasir, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir, kami sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman PGRI Kabupaten Pasir, dan terus terang saja tidak mudah menghadirkan begitu lengkap para pembicara yang luar biasa. Olomanin asobuen siolondo, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan sukses dan teman-teman yang mengikuti kegiatan ini supaya bisa mendiseminasikan kepada teman-teman yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak dan Ibu semua, kita dengarkan arahan dan sambutan dari Bapak Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Jarwoko MPD, sekaligus beliau akan membuka secara resmi kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Kepada Bapak, persilakan. Dan juga teman-teman APTP di mana saja berada, yang selalu mengawal untuk memberikan inspirasi bagi upaya kita secara bersama dan berkolaborasi. Kita menginginkan akhir itu begitu jelas di awal dalam pikiran kita. Sehingga yang akhir itu akan memandu kita, langkah awal kita harus memastikan langkah ini menuju akhir. Jadi saya selalu memesankan bahwa guru-guru harus berfungsi sebagai inkubator yang menghangatkan suasana. Ya, itu saya kira Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari kegiatan kita ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita diikuti dengan hidayah, sehingga mudah sekali bagi kita untuk menerima hal-hal yang baik dan kemudian menjalankan kebaikan-kebaikan itu di dalam aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, luar biasa. Kita lanjutkan dengan pemaparan materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak M. Yahya selaku Duta Teknologi dan Kopkapten Kalimantan Timur serta APTP Samarinda, Kota Samarinda. Untuk waktu dan layar kami persilakan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berfokus pada ruang murid. Sebelum masuk ke ruang murid, kita akan ice breaking ini dulu Bapak Ibu ya. Ada ruang BPK, ada ruang, dan juga ada ruang sekolah, serta ruang bahasa, ruang pemerintahan, sumber untuk murid kita. Bangsa ini milik kita sendiri. Ada ruang BK,
dan juga ada ruang orang tua. Hanya di aplikasi yang super keren dari Kementerian Investment, dari Kementerian Pendidikan. Lebih baik di sini, di rumah pendidikan, segala fitur dan berbagai layanan, semuanya ada di sini. Rumah pendidikan keren sekali. Kita akan kembali mengeksplor rumah pendidikan dari ruang muridnya Bapak Ibu ya. Jadi mencarinya gampang aja, ketik-ketik di Google. Udah ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Seperti pada lirik lagu tadi. Kita masuk ke ruang murid, ada apa ini Bapak Ibu? Di ruang murid ini Bapak Ibu ya, banyak sekali fitur-fitur terbaru. Ya, pada saat dirilis dulu barangkali masih banyak yang kosong. Nah, ini sudah banyak hal-hal yang baru di ruang murid. Apa saja di dalamnya kita coba kupas satu persatu ini Bapak Ibu ya. Ternyata yang bisa dikupas tidak hanya mangga ya. Ini juga bisa kita kupas ini ya. Kita masuk ke sumber belajar. Nah, di sumber belajar Bapak Ibu bisa mencari ya topik materi dengan cara mengetikkan saja di sini. Cari itu, cari apa masih matematika misalnya kan. Ya, jadi pencariannya juga seperti Bapak Ibu mencari di Google, pencarian apa saja ya. Nah, kalau Bapak Ibu ya mencarinya ini ternyata banyak ini yang muncul di sini ya. Kita bisa filter. Kita bisa filter dengan pencarian lebih lanjut. Ya, Bapak Ibu di sana tipe sumber belajarnya bermacam-macam. Ada artikel, teks, ada video, ya, ada game edukasi dan lab maya. Nah, kalau artikel dan video mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat ya. Saya coba filter di bagian game edukasi seperti apa ini ya. Kita lihat. Ceret. Nah, ada game edukasi, bagaimana tinggi botol, kemudian ukuran besar dan kecil, berhitung eh, untuk jenjang PAUD. Nah, kita bisa juga filter lebih sempit lagi Bapak Ibu ya. Kalau ingin difilter ya. Nah, apakah semua topik, apakah makanan dan minuman, makhluk ciptaan Tuhan, lingkungan, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, salah satu kelebihan dari sumber belajar ini ada yang disebut dengan lab maya, Bapak Ibu ya. Kita lihat lab maya seperti apa ini lab maya ya. Kita coba explore apa lab maya yang tersedia di sana. Nah, ini Bapak Ibu ada lab maya untuk berbagai jenis bidang tertentu, ada seni musik, ada bahasa Indonesia, ada pengetahuan alam ya, ada informatika ya. Coba saya buka IPA ya. Kita filter lagi dari sekian banyak opsi-opsi yang ditawarkan. Coba saya buka simulasi fase bulan. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Bisa disimulasikan seperti ini. Kita coba lihat interaktivitasnya. Nah, gerakan bulan dan perubahannya. Ya, kita bisa atur di sini Bapak Ibu ya. Ketika bulan sabit seperti apa posisinya, kita bisa lihat ya. Nah, ini untuk guru-guru yang fisika ini akan sangat lebih realistik ketika mengajar peredaran bulan ya ditunjukkan dengan cahaya ya. Bulan purnama seperti apa posisinya ya kita lihat ya. Bulan purnama kita lihat posisinya matahari ya sejajar dengan bumi serta bulan seperti ini sehingga muncul bulan purnama ya.
bulan sabit seperti ini Bapak Ibu penampakannya. Nah, ini bulan sabit seperti ini. Mungkin ketika jelang Ramadan atau jelang Idul Fitri biasanya bulan sabit ini yang paling dicari-cari oleh orang Bapak Ibu, jarang diamati nih. Tingkat ketinggiannya berapa derajat, ini sudah hilal atau belum. Ini Bapak Ibu bisa jelaskan tentang simulasinya dengan aplikasi dari rumah pendidikan, yaitu di sumber belajar Bapak Ibu ya. Oke, tidak sekedar video, tidak sekedar teks bacaan saja Bapak Ibu. Ini bisa disimulasikan karena interaktivitasnya itu Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi jenis layanan untuk murid selain sumber belajar ada namanya buku bacaan digital. Buku bacaan digital ini sekarang juga sedang lagi dikembangkan Bapak Ibu ya di Kementerian ini sudah menambah konten-konten baru ya dan kontennya juga semua jenjang ada Bapak Ibu ya. Jenjang PAUD, jenjang SD, SMP, SMA dan eh, umum ini Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu bisa memfilter di sini sama dengan yang tadi ya. Filter jenjang SD mau temanya apa ya, temanya tentang keberagaman atau tema yang lain ya, pelajaran bahasa Indonesia misalnya ya. Formatnya juga di sini ada format buku digital, ada format komik, ya, format audio. Coba kita cari format komik, ya. Ini versi komik, ada macam-macam cerita. Nah, ada Dewi Kuncung, kemudian ada Sengsara Membawa Nikmat. Coba saya lihat ini ya Bapak Ibu ya. Sengsara Membawa Nikmat ini ya. Kita lihat. Nah, ini dan Bapak Ibu bisa baca di tempat. Bapak Ibu tinggal membolak-balik seperti membolak-balik buku. Shred, gini ya, shred ya, seperti membolak-balik buku. Dan buku ini basisnya adalah komik. Ini ya, anak-anak senang sekali nih Bapak Ibu ya. Cerita yang dikemas dengan komik. Nah, di buku digital, alias si Budi Bapak Ibu ya. Di buku kan undo, shred. Nah, untuk undo Bapak Ibu memang harus login Bapak Ibu ya. Undo harus login dengan akun Bapak Ibu ya, akun Belajar ID. Ya, kalau sekedar masuk saja, kalau sekedar membaca tadi tidak diperlukan ya. Tidak diperlukan untuk login. Fitur berikutnya kita lihat album lagu. Nah, di album lagu ini kita dilarikan ke YouTube Bapak Ibu ya, YouTube akunnya dari kementerian. Ini ada berbagai lagu dan video yang mendukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat Bapak Ibu ya. Ku bangun pagi tak kesiangan, banyak hal bisa ku lakukan, mentari tersenyum sana. Nah, itu Bapak Ibu ya. Salah satu fitur album lagu anak-anak. Boleh jadi ini momen Agustusan Bapak Ibu ya. Momen Agustusan ini momen yang pas ini kalau Bapak Ibu ingin menanamkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui lagu-lagu. Bapak Ibu bisa buat lomba ya. Ayo lomba karaoke lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siswa nanti dibebaskan memilih temanya tentang gemar belajar, ya tentang bermasyarakat, ya tentang tidur cepat dan lain-lain ya. Jangan sampai kita bikin acara Agustusan karaoke tapi lagu-lagu dewasa Bapak Ibu ya. Lagu-lagu remaja enggak cocok gitu ya. Nah, buat ini ya lagu-lagu ini sebagai lomba Agustusan ini. Mungkin minggu ini atau minggu depan sudah mulai ramai acara-acara Agustusan di sekolah-sekolah bikin lomba temanya lagu anak Indonesia hebat. Kemudian ada bank soal nih Bapak Ibu. Kita lihat bank soal. Nah, ini ya Pak Ibu. Ada bank soal ini media untuk berlatih siswa untuk belajar mandiri Bapak Ibu ya. Ada beragam soal ya, baik itu tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Dan ada pilihan mode Bapak Ibu.
Ya, ini Bapak Ibu bisa cetak, baru siswa minta mengerjakan, atau langsung jawab di tempat. Ya, jawab di tempat juga bisa Bapak Ibu ya. Secara mulai mengerjakan, tekan tombol mulai mengerjakan, seret. Nah, ini Bapak Ibu seperti soal-soal NBK Bapak Ibu ya. Nah, ini dibaca dulu siswa ya. Ini soal-soalnya berbasis hot Bapak Ibu ya. Higher order thinking, penuh analisis panjang. Jadi memang ciri khasnya soal hot itu banyak bacaannya dulu Bapak Ibu ya. Beda dengan soal-soal yang hanya menghafal siapa pendiri ini, kapan Budi Utomo lahir dan seperti itu. Ini ada soal-soal hot yang bercerita penuh analisis dari siswa. Ini yang perlu kita terapkan ke siswa. Soalnya ada di bagian latihan ya. Di sini. Oke, kita kupas lagi. Yang ini akun belajar ID, Bapak Ibu. Akun belajar ID ini semua siswa dapat Bapak Ibu, tapi saat ini saya masih banyak sekali menemukan akun belajar siswa tidak diberikan oleh ke siswa, oleh guru-guru, oleh sekolah-sekolah. Ini tanggung jawab kita bahwa siswa itu punya akun belajar ID, dapat akun belajar ID, harus diberikan ke mereka ya. Sekolah harus memberikan itu, amanah yang dari kementerian harus dijalankan betul-betul. Berikan akun belajar ID ke siswa, mereka bisa mengakses Canva, Quizzes, dan akses ini dengan baik. Kemudian yang ini juga fitur baru yaitu layanan pendidikan jarak jauh ya Bapak Ibu ya. Ini bisa ini kalau mahasiswa ini seperti dalam PJJ-nya UT Universitas Terbuka Bapak Ibu. Nah, di sini juga disediakan oleh Kementerian Pendidikan untuk siswa ya. Seperti itu sementara Bapak Ibu kita kupas dari fitur murid, ruang murid dari rumah pendidikan. Saya kembalikan lagi ke Ibu moderator kita, Ibu Nina yang hari ini alhamdulillah tidak bobo. Kalau bobo nggak bisa jadi moderator itu ya. Ya, maka saya kembalikan ke kiri. Terima kasih Pak Yahya, Assalamualaikum luar biasa warahmatullahi materinya, waktunya sangat terbatas ya Pak ya. Ini sepertinya kita perlu waktu 3 jam ini kalau membahas rumah pendidikan ini. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yahya, materinya sangat inspiratif.